Kisah mengharukan para penghafal Al-Quran. Keajaiban menghafal Al-Qur petik terbalikan padahal divonis tumor otak. Pemilik kisah ini bernama Aminah Al-Mitawi. Kisah ini akan dicerikan olehnya sendiri. Mari kita mendengarkan dia berkisah. Aku adalah wanita yang dulu kuduga bahwa diriku sudah meninggal sebelum lahir, karena aku menghadapi beberapa musibah yang beragam dalam hidupku. Sesuatu yang tidak terbayangkan dalam benakku. Namun, alhamdulillah, keyakinanku pada Allah semakin kuat. Saat aku bingung memaknai kehidupan sekelilingku, aku berserah kepadanya. Aku mengidap penyakit tumor otak. Tidak terlalu buruk, tapi penyakit itu mengerikan. Penanganan terus dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda membaik selama 4 tahun. Terakhir kali aku mengunjungi dokter, mataku merasakan dunia tampak gelap disebabkan akhir pemvonisan. Kabar yang selamanya tidak menyenangkan. Lalu, aku putuskan untuk menghafal Al-Qur petik terbalikan. Berniat menghafalnya sebelum aku mati, karena aku merasa ajalku telah dekat. Aku memulai hafalan sendiri. Kadang semangatku melemah, karena aku yakin memaksakan otak dengan hafalan bisa menambah ganasnya penyakit. Namun, aku tetap memuji Allah siang malam karenanya. Aku terus menyelesaikan setiap juz. Ada kebahagiaan terbesar saat menyelesaikannya. Perasaan senang melupakan penyakitku, sekalipun aku juga sibuk dengan membantu ayah ibu. Keinginan untuk tidur selalu menyerangku, namun aku khawatir waktuku akan habis percuma. Maka aku berserah diri pada Allah. Segenap diriku yakin bahwa aku harus menjauh dari setan. Dan aku mengalahkannya dengan memperbanyak wudu, banyak bergerak, pantang mundur. Aku tetap menghafal dan tetap meminta bantuan Allah dengan salat dan istighfar. Tangisku tiba-tiba mengucur deras, merasa dalam waktu dekat aku akan mati. Karena itu, aku harus menghafal Al-Qur petik terbalikan sampai bertemu Allah dengan kitabnya, mudah-mudahan Dia mengampuniku. Aku sempurnakan perjalanan hafalan. Aku berpindah dari halaman ke halaman, dan dari baris ke baris. Pada saat bersamaan aku melawan sakit, melawan bisikan setan, dan nafsuku sendiri. Tapi, dengan apa aku menghadap Allah Rabbul Alamin? Aku mengharap penolong, aku ingin penghibur dalam kuburku. Kubur itu sunyi. Jika semangatku melemah, dengan cara apa aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Aku berharap memuliakan mereka di hari kiamat dengan mahkota. Bukankah mereka begitu memperhatikan sakit yang aku derita? Begitulah, aku juga selalu teringat perkataan malaikat nanti, bacalah dan naiklah, maka tinggi dan luhurlah niatku. Aku sempurnakan perjalanan hafalan. Hari-hari berlalu, sedang aku bersungguh-sungguh, sampai akhirnya datang malam khataman. Aku putuskan untuk tidak tidur sebelum menghafal. Aku berwudu, lalu salat 2 rakaat, dan mulai menghafal. Dan pada malam itu dengan karunia-Nya, Allah membuka pintu hatiku lebar-lebar. Aku menghafal dengan puncak konsentrasi dan kebahagiaan, sampai aku mencapai kemuliaan hafalan, dan akhirnya, tampak olehku surat Anas, ya Allah. Akhirnya aku sampai. Di sini aku mengucurkan air mata yang belum pernah terasa manis sebelumnya. Lalu aku menangis dari relung hati terdalam. Aku telah hafal sebagaimana orang yang diajukan untuk mendengar di depan malaikat dan pemimpin orang-orang syahid. Kematian terbayang olehku terasa dekat. Tapi perasaanku tidak seperti dulu lagi. Sekarang aku merasa senang, karena akan bertemu dengannya sedang aku telah menghafal kitabnya. Selang beberapa hari, aku pergi mengobservasi analisa tumor. Aku sudah dalam keadaan bersiap-siap menerima musibah, penyakit aku semakin parah. Namun, kemudian aku ditimpa shock yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dokter keluar mengabari hasil analisis. Dokter tampak tercengang. Mereka berkumpul untuk menguatkan apa yang dilihat pada sinar X. Aku duduk sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah musibahku. Dan gantilah yang lebih baik. Menit berlalu bagaikan tahun. Aku merasa down saat dokter mulai mengabari hasilnya. Dan, aku terperanjat shock saat dokter bilang, Subhanallah, engkau sudah sembuh sempurna dengan proporsi 70%. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alangkah agungnya berita ini. Aku hanya mengharap kemajuan 1% saja, namun engkau ganti lebih. Seketika itu aku menangis dengan tangisan yang belum pernah kulakukan sebelumnya dalam hidupku. Maha benar firman-Nya, dalam Al-Qur petik terbalikan ada penyembuh bagi manusia, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Subhanallah,
Allah Maha Kuasa atas segalanya. Manusia tidak bisa memutuskan akan hidup seseorang jika Allah berkehendak ia belum saatnya bertemu dengannya. Ini kisah nyata yang dialami oleh Aminah Al-Mitawi. Semoga Allah menambah kesabarannya dan meneguhkan lisannya di dunia dan di akhirat.